Monta ada yang Madura tak gerejek ke Majapahit. Ya, di bahasa untuk menghadap ke raja itu harus bahasa Jawa. Tuh. Jadi meskipun orang Sunda, itu tak bisa bahasa Jawa. Harus bisa aksara Jawa. Bahasa resmi untuk nyurah hebat. Itu Sultan Agung. Termasuk Madura. Kan Madura coba sangkan ke strategik. Nama-nama rajanya kan Jawa semua. Itu hebatnya Sultan Agung. Politiknya Sultan Agung. Lah, Sultan Agung itu menciptakan bahasa nasional, Jawa Baru. Jawa Baru, sastra baru, Jawa Baru. Nah, di situ menyerap bahasa-bahasa daerah wilayah. Mangga jadi Monggo. Terus dimasukkanlah lagi seperti nama-nama untuk binatang. Gagak itu. Dendeng. Itu aslinya kalau bahasa Kawi dangdang. Itu saya cekak sampai sekarang bukan di Jawa, Madura. Sampai setia dangdang itu. Makanya mun beda enak Madura patak beda ke Madura kok paling cermat. Atau istimewa Madura. Sekarang ya, ini fakta sejarah ya. Monta ada yang Madura tak gerejek ke Majapahit. Siapa yang bakar alas terik itu? Itu Arya Wiraraja membawa orang Songenep. Makanya di daerah itu sampai ke Lumajang. Itu orang Madura itu. Artinya, ya, jadi berdirinya Majapahit itu jasa orang Madura. Nah, setia Mas, tentu siapa yang Madura. Tadi nggak ada daerah. Ya itu ya. Jadi itu mungkin seandainya anak Madura itu paham sejarahnya, dia akan lantang berbahasa Madura. Mungkin saja pengaruh ya. Kenapa kadang kita minder menggunakan bahasa Madura, budaya Madura? Jadi sekarang contoh mungkin Madura masa kini apa yang terkenal? Paling saya terkenal bomber dulu. Lera, sampean membudaya Madura, gitu ya? Yang sampean kenal apa? Baik dari busana atau Kerapan kape, ya. Arek, celurit ya. Kerapan kape, celurit. Apa lagi? Daun. Oh, dong, Ra. Iya lah ya, saya kenal. Terus dari segi busana? merah putih. Apa kalau bisa kira? Coba ini preteli ya. Betong. Celurit. Apakah suku Madura itu pusakanya celurit? Nah, coba sampean entar ke museum Sumenep. Ada celurit. Apakah ada celurit tahun-tahun ke zaman kerajaan? Tidak ada. Munculnya celurit itu Sakera. Sakera itu orang Tanah Merah. Dan Pak Sakera Tanah Merah, kan dia. Imun lopot Pak Sakera mah Tanah Merah. Kan dari Tanah Merah Bengkalan itu. Itu jadi mandor tebuk neng Mil, kan gitu cerita aslinya. Lah, foto musuhan ben karena dia seorang mandor tebuk, maka takun benarin apa? Sade. Ada setiga pak, ada tebuan, ya camoret lah beli. Karena dia mandor tebuk, dia tak kayak keren. Viral mau bisa viral ya. Viral terus branding dalam bahasa. Yang dia ya. Sakera. Kenapa pakaian Sakera itu seperti itu? Nah, pakaian merah putih itu simbol Majapahit. Itu kita petik namanya. Bendera kita petik. Bendera Majapahit itu
Itu sepak kun ya, yang melestarikan Madura dan Ponorogo. Ya, Teriak kenapa? nah, sekarang apa? Nah, lagi Madura TV merah putih itu, kaos merah putih itu lebih kuat Madura Barat yang menap. Atau sampang pengkalan lah. Itu ada kaitannya dengan Lembu Weteng Putra Brawijaya. Yang siapa buat Raja pertama Lembu Weteng. Lembu Weteng ruah. Jadi seterai tanan, ya. Ben saya bisa ben Putara Katong. Yang Katong si Ponorogo. Itu tadi kan baca apa itu? Yang benar. Loh, kok cek seneng kok kalau kan gitu ya kok. Seneng kan. Saya kalau pakai atribut Madura itu pede ya, apa? Dongges rasanya. Identitas. Ya, jenis tak nggak boleh disekat-sekat itu ya. Cuman Madura itu merosot dalam kebudayaan. Lihat Celoret, terus Cakrapan Sate itu memang dari dulu. Terus apa lagi? Gaul. Musik tongtong itu kok membutuhkan tanian ya. Bilang tahun 90-an tidak ada itu. Abid-abid sama odong-odong. Taman bunga itu di ano di Menep, alun-alun, taman bunga menjadi itu. Abid-abid tahun ribuan pas dibentak bunga. Ya, jadi kayak itu baru itu. Itu perpaduan teknik gamelannya itu beli. Jangan beli itu bukan Madura. Tekniknya itu baru. Jadi sekarang coba dari segi karya seni Madura sendiri ya sudah hilang. Kan tiap suku itu punya laras pakem nada. Jadi Madura itu kan punya pakem nada. Nah, itu menang pakem gamelan tuh. Sirulumo nengci, sirulumo nengci, sudah remale ababula. Nah, itu pakem Madura. Sudah remale ababula. Itu bang Madura. Dan itu banyak sekali makolah-makolah yang hilang. Dot itu dahsyat makolahnya. Contoh, ya, bilis celeng nalar, bilis celeng nalar karanca, buana kakan keluar. Bilis celeng nalar karanca, buana kakan keluar. Itu sampean mendalami sastra Madura akan takjub. Bilis celeng itu apa? Bilis celeng itu aksara. Aksara Arya. Bilis celeng. Kamu pernah dengar mengaji celeng melalajang? Itu bilis celeng. Bilis celeng nalar karanca. Di bilis celeng ada apa? Kelas ranca. Kelas ranca. Huruf kelas. Jadi aksara itu kalau kita hanya mengandalkan harfiah aksara, maka kita kaya akan huruf ya. Nah, orang yang perak yang meloloh, apa yang akan terjadi? Dia tidak akan melebuan. Buana akan keluar. Jadi sebenarnya Jadi cek ngaji celeng melolo ngaji poten.
Jadi dulu itu kecil lagi. Jadi calon nama karanta. Bukan akan peluang. Jadi malah bukan akan peluang. Jadi pilih celeng. Jadi artinya anu misal ya, kamu bikin karya. Iya, setelah AKB, nulis, itu rasa agih. Jadi makanya kenapa dari dulu ya, sekarang dari Al-Quran aja, Al-Quran itu sangat sastra. Bismillah, banyak kaku kan. Terus zaman para wali, karya-karyanya nggak ada yang model artikel, sorak, susuk, suluk, terus wayang, itu bisa dikembangkan semua, indah. Terus zaman masyayikh kita di awal itu syiran, dari Mustafa, Muhammad Habib. Nah, itu yang hilang kan. Kenapa? Karena sebuah edukasi yang kita memberi edukasi dalam bentuk tulisan, dan itu kalau bisa disenandungkan, ya akan bosan, dan itu masuk ke hati. Jadi edukasi saya masuk sampai masuk ke hati. Wah, cekak ya abu. Saya nggak akan keluar, ini maksudnya. Maksudnya gitu. Makanya kalau dulu Jangan Mataram itu, Bulan Agung kalau di dunia gending itu ada Sekar Ageng, ada Matio, ada Alit. Agung itu untuk ritual. Kalau Matio itu seperti Macopa, pembacaan kisah. Kalau gending atau Sekar Alit itu untuk bolan, gending bolan, untuk anak-anak kecil. Gendil pacil. Jadi gendil pacil aku limpang sekone tapi. Jadi artinya itu bagi anak kecil dolan raja ada gendil pacil itu ya karena. Jadi kita kalau memberi edukasi ke anak kecil, buatkan pamelan lagu. Tapi di dalamnya itu ada maknanya. Menteng konro nampak jadi apa? Jadi abit-abit itu terhati. Sama seperti aku Sekas kemarin ya. Awalnya dinyanyikan. Kini bilang anak-anak kita tahun belum poluan, yang poluan itu tiap langkah Allah itu kita enggak kok. Pertama hafal, dibikinkan nada yang enak. Jadi, karena nadanya enak, asik dikira. Jadi tak saya suruh apalagi, tak ada iya aja. Seneng kan? Ketika sudah hafal itu secara teknis, dia itu akan masuk ke alam bawah sadarnya. Karena anak kecil sampai tua, Allah wujud itu melekat di alam bawah sadar. Itu yang sekarang kan modelnya artikel. Telat bener. Terus. Siapkan data. Langsung di sini mas, doanya mas. Tapi ya tergantungnya. Tergantung kan ya. Kalau patokan utamanya kira kalau dari karakter Madura apa Makassar. Ini sedikit saya cerita ya. Dulu dari Banger sekarang itu Kadipaten Banger, kalau sekarang Probolinggo. Banger ke timur itu
itu Bondo, waktu itu Panarukan kan, waktu dari Panarukan, terus Jember, Banyuwangi, itu kan wilayah namanya tanah Belambangan. Jadi Belambangan itu bukan Banyuwangi awalnya. Banyuwangi di Lombok, malah pernah dulu ada kasepuhan Kanoman. Yang Kanoman itu di Belanda yang di Panarukan. Pernah. Jadi pada saat itu ya di Belambangan itu bahasa percakapannya banyak bahasa Jawa, tapi bukan Jawa bukan Jawa. Nah, kan Belambangan itu banyak sekali peristiwa, artinya tarik menarik antara kekuasaan Jawa dan Bali, daerah yang diperebutkan, meskipun kerajaan pimpin sejajari gentenan ya, mulai cuman Majapahit, terus cuman Demak ya gitu. Zaman Demak itu mana terutama zaman Sultan Trenggono. Orang Belambangan itu kan waktu itu Hindu. Jadi perkembangan Islam paling modern daerah Belambangan. Yang belakang Hindu terakhir itu Belambangan. Makanya kalau kita telusuri di daerah timur ini, nggak ada makam tokoh ya, tokoh Islam 1600 itu nggak ada, rata-rata 1700, 1800 itu yang mundi Islam. Jadi Sultan Trenggono itu nggak bisa masuk ke Belambangan, itu hanya menguasai daerah pesisir. Jadi orang Belambangan waktu itu sangat anti ke Islam, sangat anti, menguasai pesisir, dan pesisir itu pura-pura takluk, terutama ini dari Kabupaten Panarukan itu pura-pura takluk, sehingga pada saat ada perjamuan itu ada di Kota Demak. Pada saat perjamuan di Panarukan ya, Sultan Trenggono ini diratu. Mahadene Sultan Trenggono di Panarukan. Itu jarang banyak tahu. Panarukan itu kan? Iya. Bahaya. Malah dorong. Terus kiriman di Wantin atau tahun? Makanya sampean kalau pernah ke Gunung Agung, pernah? Gunung Berteng. Iya, masuk deretan itulah. Caron, pernah? Oh, pernah. Bila bener kan Gunung Agungnya. Puncaknya itu disebut Soonan kan? Oh, Gunung Soonan, ya. Antara di pertengahan itu ada makam nama Pangeran Condrokusumo. Itu sangat mentaram itu. Sangat mentaram. Itu kalau saya lihat model-modelnya itu kira-kira zaman Sultan Agung, Penarukan. Sultan Agung itu sempat menaklukkan sampai ke jantung kota. Sultan Agung. Tapi sekejap. Ganti Sultan Agung Seda, ganti Mangkurat, Peterana, Kubu-kubu aja. Ada bandel boleh Belambangan. Nah, kecil aja sampai Pak Kubu, sampai Kubu. Belambangan sempat dikuasai Sultan Agung? Iya, sempat. Nah, karena dedek lah, ya. Nah, pada peristiwa saya ngundur. Jadi gini singkatnya, sejak wafatnya Sultan Agung diganti putranya namanya Mangkurat. Nah, Mangkurat ini beda dengan ayahnya. Keagamaan kok bumi sempat bentrok dengan diri kita. Jadi sapa bae sing ngalangi make kereta nih Pak Atek.
sampai banyak pembunuhan tokoh-tokoh Aceh Biden nih kan Sultan Agung. Aceh Biden beda. Anu Din, memang ada tokoh yang menginginkan begitu. Oh, intervensi lah. Jadi akhirnya zaman itu ya pernah dengar Trunojoyo? Pernah. Jadi kan Trunojoyo. Jadi akhirnya daerah timur Bangwetan katanya kalau istilah. Bangwetan itu dari Madiun sampai ke timur. Itu punya setak senang, termasuk Madura. Sebab dari Gresik ke sini itu kan daerah religius, daerah yang Pasca Sultan Agung nih, Mas. mungkin dari dulu sampai sekarang kan kental manut ke kiai. Jadi karena ndak terjadi peristiwa-peristiwa itu, termasuk penyerangan ke kiri diktator, akhirnya termasuk sinema Panembahan Romo Raden Wah, akhirnya berada setong pangeran dalam Trunojoyo. Intinya dari Bengkalan lah ya, intinya. Itu berontak dan itu berhasil. Itu didukung oleh adipati-adipati Bangwetan. Mangkurat nih. Mungkin karena kecewa tidak seperti ayahnya, sampai menduduki istana. Dia Mangkurat itu sampai lari ke Baran, ke Nahanaan. Kan makamnya satu raja yang makamnya tidak di Mogiri kan itu. Makamnya ada di Tegal. Jadi bisa. Lah, Utrana Mangkurat II untuk mengembalikan tahta. Kalau sudah diduduki Trunojoyo. Trunojoyo waktu itu ngakui gelar Panembahan Madurno. Jaki Maduren. Tangker aja. Enggak, terus. Jelas lah. Iya. Jadi akhirnya apa ya? Akhirnya minta bantuan VOC. Waktu itu VOC belum menguasai Mataram. Jadi awalnya itu Mangkurat II itu karena ambisinya ingin kan sudah tidak punya kekuatan kan. Sedangkan Pangeran Panembahan Madurno Trunojoyo itu didukung semua adipati Bangwetan, kuat sekali. Nah, akhirnya Arunting ke VOC di Semarang. Saya punya bapak tentara, itu kan kalau di kota. Mangkurat II ini kan berarti bersekutu dengan Iya, akhirnya dinobatkan menjadi Mangkurat II oleh VOC di gitu. Semarang. Di waktu itu ada Suryo Kembar istilahnya, ada dua raja, Panembahan Madurno pemenang perang, Mangkurat II yang diangkat itu oleh VOC itu, gitu. Nah, batu VOC yang menang, malah. Sejak itu mulai sejak itu setir VOC, setir ya. Dan bantuan VOC itu pada akhirnya di Ebu Koin Otang itu di dulu berapa bulan sampai tidak mampu sudah. Akhirnya zaman Pakubuwono II sampai III itu. Jadi setelah Mangkurat II itu tiap pengangkatan raja itu harus izin nggak mau juga. Di akhirnya pada akhirnya VOC itu nagih hutangnya karena dibumi hutang bantuan itu. Kalau tak kuat majer, iyalah kok minta wilayah timur saya kelola. Wilayah timur di Banggar ke sini. Berkelam Pakubuwono.
ya tak ada ya longsoran lagi kecil. Kalau lagi angin. Nah, sejak saat itu cuman mau perang langsung dengan Belambangan itu dihitung-hitung nggak kuat. Itu sih karena Belambangan saat itu didukung oleh Buleleng kembali. Buleleng perlu mengui pokok-pokok Bali lah ya. Nah akhirnya zaman Belanda kan politik apa? Belanda itu ada peluang dari raja-raja Madura karena raja-raja mulai Raja Bangkalan harus bekerja terus ya itu ingin lepas dari Mataram itu sedikit karena sudah capek dengan Mataram itu dimanfaatkan oleh Rusia. Kok bisa bantu lepas kaki dari Mataram asalkan kalian membantu saya menaklukkan Gelem buat Madura ke Belambangan udah negara kafir negara muslim Diperangi kan? orang dibantu menang perangnya Puputan Bayu itu perang Puputan Bayu itu Puncak itu. perang puncaknya. Nah itu cikal bakal nyerang Madura. Jadi raja-raja Madura itu akhirnya lepas dari Mataram bisa oleh Rusia. Dan sebagai hadiah dengan Panembahan Sumalah semenep itu dikasih hadiah tanah Panarukan. Oh, banyak yang migrasi ke sini. Makanya kenapa bahasan Bengkalan. situ Bondo mak pada Sumenep itu awalnya. Itu perpindahan itu. Kalau sampai ke Sumenep kan persis sudah. Orang mana kemana kan? Ya orang Sumenep yang dibawa ke sini, dibawa. Nah, Pamekasan itu diberi Besuki dan Ketama. Jadi seperti itu. Bahasa yang ngocak mantap pada ban situ depan dan itu terbukti dengan coba kamu kalau suka pusaka bentuk kompol lah pusaka na oleh Bondo pusaka na bentuk besar kan pusaka itu ada rinciannya. Oh ini pusaka Sunda, oh ini itu ada kodenya. Jadi seperti itu. Belambangan. Artinya kan perang Puputan Bayu itu kalau tidak salah 1773-an. 1770-an pokoknya. Artinya masuknya orang Madura di daerah Bondowoso, itu setelah itu 1700-an. Berarti sebelum itu masih desa kamu. Jawa berarti. Makanya semua nama-nama tempat di daerah kita itu Jawa semua. Nggak Cerpo, curah poh ya. Pohon di bilik-bilikan. Coba sekarang kita lihat ya. Kayak di daerah kita ini. Jember Bondowoso. Terus Buka juga no? Buka juga. Sajen masih kental kan. Di Jawa Tengah seorang. Saya pernah neliti, nggak pernah sebenarnya. Tahu kan aja? Jembung, Babade, Berese, Kedengar. Oh, Saya kebai cintul wan. Dodol. Tradisinya Majapahit itu. punya mana Yang sore itu. menerokat itu. Oke. Iya. Makanya kita itu jangan jadi orang Jawa Tengah. Kalau
kita mengacunya ke Islam Nusantara, Sultan Agung ya. Seperti ini kan Sultan Agung. Apa? Oh, tokoh Islam Nusantara sebenarnya Sultan Agung. Kenapa? Sultan Agung itu Baharu. itu penyempurna, jadi penyempurna nenek moyangnya, maksudnya Wali Songo. Itu sempurnanya di Sultan Agung. Misal kalender pedalaman Jawa itu Saka, kalender Saka. Pesisir itu Hijriyah. Yang kalender Saka itu berbasis matahari, yang Hijriyah kan bulan. Itu zaman Sultan Agung dijadikan satu menjadi kalender Jawa. Kalau seandainya kita haji saka Surotomo, ya, kenapa harus ada pada pengambilan nama kalender saka? Itu berbeda. Oh, beda itu deh. Jadi Saka, Haji Saka dengan Saka itu beda. Beda. Sebenarnya dalam ceritanya itu kan, kalau haji saka pembabat pertama kali di Nusantara diceritakan. Ya, tapi sekarang itu kalau versi dongeng kan. Mungkin. Gini deh. Banyak sebenarnya. Sekarang memahami sastra dulu ya, sastra Jawa. Jadi Jawa itu, jadi ilmu kabujangga, bujangga Jawa itu kalau menulis, jadi penulisan cara Nusantara itu tidak sama dengan Eropa. Jadi kalau menceritakan tentang raja, Mas, itu banyak apa bahasa Majes. Sampai pernah dengar cerita apa Joko Tingkir, Yano Bejero. Wah itu kan kalau difilmkan akhirnya dari dongeng. Itu sebenarnya bahasa Andukoro kalau istilah di sastra Jawa. Jadi bahasa kias yang di situ mengandung kisah yang disembunyikan. Jadi misalnya sekarang saya ingat sepong contoh ya, sepong contoh coba tentang kesaktian apa yang pernah sampean dengar, cerita kerajaan yang ada kesaktian yang dalam peristiwanya. Ini satu contoh ya. Ketika Joko Tingkir itu dibabakan itu, saat Joko Tingkir itu mau ke Demak, kan Joko Tingkir itu orang Pengging, Mas Karepe itu kan orang Pengging, mau ke Demak, nah, itu di tengah perjalanan dia kan naik rakit, terus dia bertemu dengan siluman buaya yang cantik, terus digoda, marah. Terus ada 40 pengawalnya ngeroyok, kalah semua. Lalu takluk dan mau ngabdi. Saya tahu gitu, saya mau ngabdi. Jangan, tidak apa-apa ngabdi, cuma ngantarkan saya sampai ke Pati. Jadi geteknya kitek rakitnya itu didorong 40 buaya itu bahasa Manjas itu sanepan. Jadi kalau di istilah ada namanya sastra sinandi. Sastra sinandi itu peristiwa yang digambarkan dalam itu ada ilmunya sendiri memahami. Karena terputus ilmu itu ya akhirnya diselamakan. Ya kayak orang tua pulang kok sabar di botol lere numpak jurun, karena di Madura seperti itu ya. Joko tole numpak jurun nyaman jarang di gormeng mecot raune dempo abot. Padahal sanepan. Itu sanepan bukan Ini kenyataan. Itu menceritakan apa? Itu tradisi pujangga dulu seperti itu. Kalau orang dulu yang nyantol, Kenapa harus gitu? itu berunggah-unggah. Misal,
langsung bisa transparan. Raja, semisal ya, melakukan aib. Ada satu aib. Kan prinsipnya orang Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Jadi kalau hal-hal aib itu tidak langsung raja sedang berzina, tidak gitu. Itu kadang digambarkan hewan atau apa. Jadi bagi orang sekarang, karena orang sekarang mulai kenal dengan sastra Eropa, ada bulat. Tapi kalau yang biasa di sastra Jawa, justru di situ indahnya. Mak Laksana nanti dan sudah melihat kearifan begitu, termasuk sejarah-sejarah Iya, yang diantarkan oleh kerbau putih, yang dimana ciri-cirinya tanduknya itu menghadap ke depan. Belum yakin ini ke pasangan depan. Kan sejarahnya begitu. itu kan hebat itu. Jadi ketika Kironggo itu mau babat alas nanti, ya karena benda besar, dan mungkin pada waktu itu masih alas. Nyamanan segini kan, kita Udah saling mertuan, ya luar non nanti. Komoro atau le tak ada. Sarang mertuan nang sanguin ke kui kote. Luar debu pada mertuan. Kerbau kerpui kote pakon petah. Karena ketika saya bekal untuk benteng ada di mun la kerpui kote aren tuh. Jadi bahasa aren tuh. Ulang ini rimba dari cerita makom nih. Bagus tuh. Benteng ngajong mun la kerpui kote aren tuh. Dia bener lah dari dia benar bangun peradaban. Itu kan hebat pertama. Oh my god. Kenapa saya berani bilang bahasa mati? Sebab Ebobot tak disebut lagi. Ebobot ini tentang kerbau itu tidak disebutkan. Itu cerita bentuk masjid. Untuk memecahkan itu Tapi Aren itu tahu? Aren itu. Itu yang pernah duduk Itu kejadian kalau supranatural. Jadi hutan itu sangat angker. Kironggo itu selain seorang kiai ahli dan makanya dia itu dia yang ditugas. kalau sudah dia jadi ya Kan ini akan dalam cerita-cerita pun bermacam salah di sini. Lalu diaplikasikan dalam bentuk teater, atau pagelaran, atau film atau bisa. tak bisa. Kejadian berapa kali kan? Oke. apa itu? Di Pernah juga kan nikah ya? masa Pak Mas Ot Bupati Anu resiko naraan. dulu kan pernah pakai kerbau sungguh. Mas Ot itu dulu pernah pakai kerbau sungguh. Dia pakai pada alon-alon naik. Jangan di alun-alun kalau itu. Oke mas. Soalnya kerbaunya itu ditanam di alun-alun. Bermati-mati nih. Kerbau. Bener mas. Nah, sejak saat itu kemudian adegan kerbau itu tidak digunakan kembali. Sayangku itu. Soalnya kan dalam beberapa cerita, khususnya di Nusantara, kita dipaksa terhadap ceritanya Ahisaka yang bertemu dengan Sabda Palang dan juga Nagageni. Dipaksa untuk memahami itu, makanya sampai ada film secara animasinya, secara buku-bukunya. Jadi karena minimnya orang memahami sastra Jawa, akhirnya banyak punya setelan. Jadi kalau aja buku-buku sastra Jawa yang zaman Pakuwono itu bawa, pokok buku Jawa setelah peristiwa Diponegoro. Kan waktu peristiwa Diponegoro itu ya, Belanda itu mengalami kerugian yang besar. Kurang Jawa. Bangkrut. Sehingga setelah itu bertanam paksa. Apa? Perkebunan apa itu. Nah, Belanda itu untuk ngedon generasi ya. Belanda itu mewah, penjaga jadi saya sewa.
cerita. Salah satunya cerita Katoloco Darmagandhu. Yang di situ di dalamnya ada cerita itu Sabda Pahlawan. Itu buatan pujangga bayaran Belanda. Pak Jilid sampai Pak Jilid ya. Tidak balon. Sabda Pahlawan sampai 4 jilid terus satu paket 360. Yang terjemah. Gila. Kalau yang masih babat ada saya. Itu bentuk kembang itu. Itu yang ngarang pengarangnya Darmagandhu itu namanya Ki Kalambati. Ki Kalambati itu nggak jelas orang. Dan itu karena itu ilmu tembungan Dukoro sudah jarang, akhirnya dianggap benar. Itu pokok isi dari Darmagandhu dan Katoloco itu isinya menyudutkan Islam, memisahkan Islam dan kebudayaan di Jawa. Dan itu yang berbuah sampai sekarang. Jadi rata-rata orang Kejawen sangat fanatik dengan itu. Itu dikupas benar. Pak Agus itu deh. Yang aku Yang ngarang itu. Atlas Enggak. Songo. Iya. Agus Sunyoto. Itu sudah matang gitu. Jadi kontroversi ada sih. Bukan kontroversi, sudah jelas. Sekarang kalau di seperti Sunan Kudus, kalau di Darmagandhu. Sunan Kudus terus babat tanah Jawa, yang versi pujangga itu. Sunan Kudus itu disosokkan orang punya HP apa? Tidak FPI. Islam keras. Itu kafir, itu lah. Padahal itu tidak sesuai dengan faktanya. Sampai kalau pernah hidup di Kudus, pasti kagum nama ke moderasi beragama. Ada juga. Kenapa? Dari Kudus ya. Aku pernah bisa. Dari Kudus ya, wilayah Kudus sampai ke Kabupaten Grobogan, Kecamatan Kota itu, sampai sekarang itu. Mohon benar apa? Lo tadi saya nyembeli sampai pasti kerbau, pantangan nyembeli sapi. Itu ada referensinya. Sunan Kudus itu menghormati orang Hindu, sampai masyarakat dilarang nyembeli Moderasi. dan candi itu kan candi asalnya menara itu tidak tak itu muncul. Menghasilkan satu-satunya organisasi yang